Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Najwa Putri dari kelas IPS 2. Analisis hubungan antara gaya belajar dan minat baca terhadap hasil belajar. Bab 1, ada pendahuluan. 1. Latar belakang. Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal melalui sekolah siswa belajar berbagai macam hal, dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan individu yang bertujuan untuk mengubah atau mengembangkan perilaku tertentu. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Melalui sekolah, siswa belajar berbagai macam hal. Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut tercermin dalam hasil belajarnya. Namun dalam upaya meraih hasil belajar yang memuaskan dibutuhkan proses belajar. 2. Rumusan masalah. Apakah pengaruh antara gaya belajar dan minat baca terhadap hasil belajar? B. Bagaimana cara memahami materi saat gaya belajar daring? C. Apa hambatan dari gaya belajar daring? Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Mengetahui pengaruh antara gaya belajar dan minat baca terhadap hasil belajar. Yang kedua, mengetahui cara memahami materi saat gaya belajar daring. Yang ketiga, mengetahui hambatan dari gaya belajar daring. Manfaat teoritis agar mempermudah memahami pengaruh antara gaya belajar dan minat baca terhadap hasil belajar. 2. Manfaat praktis. Dalam penelitian ini juga terdapat manfaat praktis, yaitu sebagai berikut. A. Bagi siswa untuk meningkatkan minat baca siswa dan hasil belajar siswa. 2. Untuk membantu siswa menemukan gaya belajar yang tepat. B. Bagi guru. 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi guru tentang hubungan antara gaya belajar dan minat baca siswa terhadap hasil belajar dan minat baca siswa terhadap hasil belajar siswa. Bab 2. Landasan teori. 1. Kajian teori. 1. Pengertian belajar. Belajar adalah modifikasi tingkah laku organisme sebagai hasil kematangan dan pengalaman lingkungan. Tingkah laku yang terdapat dalam refleks bagian dalam tindak belajar. Yang dipelajari hanyalah tingkah laku yang diperoleh melalui pengalaman. Belajar menurut pandangan Skinner adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Dalam belajar ditemukan adanya hal berikut. A. Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon pembelajar. B. Respon si belajar. Dan C. Konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut. Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini berarti keberhasilan mencapai tujuan pendidikan sangat tergantung pada keberhasilan proses belajar siswa di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Di dalam
belajar siswa mengalami perubahan proses dari tidak tahu menjadi tahu. Menurut Gen, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari stimulasi yang berasal dari lingkungan. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari stimulasi yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan oleh belajar. B. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar adalah mencapai bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Menurut Chomsky, hasil belajar merupakan output dan suatu sistem pemrosesan masukan input. Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi, sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja performance. 2. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu fakta bahwa buku-buku yang berkenan dengan masalah pengajaran membaca masih sangat langka di Indonesia. Hal itu menyebabkan buku-buku yang ada di dalam daftar isinya hampir tak ada satu bab pun yang membahas fungsi dan tujuan pengajaran membaca di sekolah. Keempat, keterampilan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dan merupakan satu kesatuan. Kegiatan membaca merupakan kegiatan mengenal atau reseptif, suatu bentuk penyerapan yang aktif, tidak hanya aktivitas fisik saja. Banyak para ahli yang memberikan tentang definisi membaca. Berikut dikemukakan berbagai pendapat mengenai kegiatan membaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata bahasa tulis. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif karena skor variabel dalam penelitian ini berupa angka-angka dan disajikan dalam bentuk tabulasi serta menggunakan statistik. Metode ini dapat menggambarkan secara tepat dan dapat memberikan informasi tentang gejala-gejala yang ditemukan dalam penelitian. Di samping itu, metode deskriptif sesuai sifat penelitian ini, yakni mendeskripsikan gejala variabel yang menggambarkan koreksi variabel-variabel dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang kita ingin ketahui. Pada umumnya, penelitian kuantitatif dapat dilaksanakan juga sebagai penelitian pemerian atau penelitian deskriptif. 2. Variabel paradigma penelitian. Identifikasi variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Variabel-variabel bebasnya adalah gaya belajar dan minat baca. 3. Definisi operasional variabel. Definisi
operasional variabel adalah uraian yang berisikan sejumlah indikator yang dapat diamati dan diukur untuk mengidentifikasi variabel atau konsep yang digunakan untuk mendapatkan kesamaan pengertian agar diperoleh komunikasi yang benar dan tidak terjadi penaksiran yang salah tentang pengertian ubahan. Maka setiap ubahan tersebut perlu didefinisikan secara operasional. Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan. 4.1 Adanya peningkatan nilai saat melakukan pembelajaran daring. Peningkatan nilai adalah usaha perbaikan terhadap harta tetap berupa bangunan atau gedung sehingga nilainya meningkat. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan di rumah atau secara online, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya. Pembelajaran daring juga menggunakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Pendidikan jarak jauh bukan metode baru dalam sistem pendidikan. Bab 5 Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan individu yang bertujuan untuk mengubah atau mengembangkan perilaku tertentu. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan segala kerendahan hati penulis juga mencoba akan merekomendasikan hasil penelitian ini yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan. Saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan segala kerendahan hati penulis mencoba akan merekomendasikan hasil penelitian ini yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan masukan bagi beberapa pihak yang berkepentingan dengan hasil atau temuan dari penelitian ini mengenai pengaruh gaya belajar dan minat baca dengan hasil belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.